Jadi minggu lalu kita udah belajar soal sistematika race weekend F1, di mana gue menjelaskan ada berapa sesi dalam satu race weekend F1, dan sistematika sesinya tuh seperti apa. Nah, kalau kalian ingat, minggu lalu gue ada sempet nge-mention kalau balapan F1 tuh kalau lancar ya 1,5 jam, udah kelar harusnya. Tapi itu kalau lancar, karena setiap balapan, 80% pasti bakal ada suatu faktor yang bakal memperlambat balapan, dan hal itu ialah bendera-bendera F1 dan safety car. Nah, materi kita hari ini ialah apa aja bendera-bendera yang ada di F1 ini dan apa tujuannya. Beserta safety car ini, maksud dan tujuan itu juga apa sih di F1? Nah, welcome to Mari Belajar F1 Part 3. Seperti biasa, sedikit disclaimer, video ini ditujukan ke fans-fans yang masih baru nonton F1 dan masih belajar-belajar mengenai pinnacle of motorsport ini. Sehingga untuk para penonton F1 yang lama dan sudah lama juga nontonin channel gue, di sini gue full mode dosen dan serius, jadi no meme dan jokes-jokes, oke? Biar penonton F1 yang baru-baru ini bisa paham dan gak kebingungan sendiri sama jokes dan meme gue ya. Oke, mari kita mulai. Jadi kita mulai dari bendera-bendera yang ada di F1 dulu. Jadi ada bendera apa aja sih di F1 ini? Yang pertama ialah bendera kuning. Ini sama kayak lampu kuning jalan raya ya. Hati-hati. Tapi bedanya hati-hati karena ada puing-puing di trek, atau mobil yang berhenti di trek, atau parahnya nabrak. Jadi kalau misalnya ada mobil yang tiba-tiba berhenti di bagian trek yang cukup bahaya atau nabrak yang membuat banyak puing-puing di trek atau barrier rusak, biasanya bendera kuning akan dikibarkan terlebih dahulu untuk memberikan sinyal ke para pembalap untuk hati-hati dan slow down. Nah, biasanya kalau trek butuh waktu untuk diamankan, ya sekitar 4 atau 5 lap, safety car akan dikeluarkan. Nah, apa itu safety car? Seperti namanya, safety car adalah mobil keamanan. Dan ketika safety car dikeluarkan, semua pembalap harus melambat dan pemimpin balapan harus segera berada di belakang safety car nantinya. Dan sisanya mengikuti di belakang dan berkumpul dalam jarak yang dekat. Tapi kalau trek kira-kira bisa diamankan sekitar 1 atau 2 lap aja, tapi dinilai masih belum terlalu aman, virtual safety car biasanya akan dikeluarkan. Bedanya sama safety car biasa ialah virtual safety car nggak mengeluarkan mobil safety car secara fisik tapi virtual seperti namanya. Dan para pembalap tidak berkumpul dalam jarak yang dekat, namun harus tetap melambat dan berada dalam kecepatan sesuai dengan limit. Dan virtual safety car bisa dinonaktifkan kapan aja asalkan treknya udah sepenuhnya aman. Jadi para pembalap juga harus fokus kalau momen ini tiba, karena mereka bisa aja diuntungkan atau tidak beruntung kalau misal nggak fokus. Lalu ada juga red flag. Red flag ya, bendera merah. Nah, apa ini? Itu artinya sesi yang sedang berjalan bakal diberhentikan. Biasanya bendera ini dikibarkan ketika ada mobil stop atau ada tabrakan ketika sesi free practice dan qualifying. Namun di race biasanya dikibarkan kalau ada kecelakaan yang cukup serius, terlalu banyak kerusakan, dan perlu diperbaiki dalam waktu lama. Dan ketika cuaca tidak aman untuk para pembalap juga, red flag bakal dikibarkan. Nah, ada juga green flag. Bendera ini dikibarkan ketika trek itu sudah dinilai aman dan balapan bisa segera dilanjutkan. Sehingga bendera ini dikibarkan biasanya setelah yellow flag atau safety car telah masuk atau virtual safety car telah dinonaktifkan. Oke, jadi itu 3 bendera yang melambangkan 3 lampu jalan ya. Tapi di F1 maknanya kurang lebih ya sama sih. Nah, kita ke bendera biru. Apa itu? Blue flag ya. Bendera biru bakal dikibarkan ketika ada pembalap belakang yang telah disusul oleh pembalap depan. Maksudnya gini, jadi misalkan di posisi terakhir, dan pembalap yang memimpin saking kencengnya bakal menyusulnya, kita menggunakan istilah kena lap ya. Nah, bendera biru atau blue flag ini akan dikibarkan ke pembalap belakang tersebut, yang akan kena lap itu. Dan pembalap belakang itu harus membiarkan pembalap depan lewat, kalau enggak ya kena penalti ya kan. Sehingga pembalap depan tuh nggak perlu khawatir susah payah nyalip karena pembalap belakang itu. Nah, itu kalau di race. Kalau di sesi free practice atau qualifying, ya sebenarnya fungsinya sama, cuman bedanya kalau di sesi itu berarti tandanya ada pembalap yang lebih kenceng atau sedang mencetak lap time atau hot lap ya, dan pembalap yang sedang cooling atau out lap itu harus minggir. Lalu ada juga bendera yang paling sering kita lihat kalau ngomongin soal balapan, yaitu bendera checkered atau bilang aja bendera catur ya. Bendera ini dikibarkan ketika suatu sesi sudah selesai. Kalau di balapan berarti ya ketika bendera ini dikibarkan, balapan telah selesai. Dan yang menyeberang bendera dan garis catur pertama kali, dialah pemenangnya. Intinya kalau pembalap sudah melewati garis dan bendera ini telah dikibarkan, mereka nggak boleh lagi ngebut dan harus memelankan mobil mereka karena sesi atau balapan sudah berakhir.
Nah, ada juga white flag atau bendera putih. Dan ini bukan bendera menyerah, tapi bendera ini menunjukkan kalau ada kendaraan yang lebih lelet sedang berada di trek. Jadi ini bisa dibilang sebagai bendera hazard aja. Tapi bedanya ini karena kendaraan lain ada di trek selain mobil balap itu. Lalu ada bendera hitam dan putih, black and white flag. Bendera ini ditujukan ke pembalap sebagai peringatan karena pembalap tersebut melakukan manuver yang tidak unsportsmanlike atau tidak sportif. Bendera ini biasanya juga ditujukan beserta nomor pembalap yang dikenai bendera ini. Nah, ada juga nih bendera hitam. Bendera ini juga disertai nomor pembalap yang dikenakan bendera ini. Dan itu berarti yang kena black flag itu, pembalap telah dikenai diskualifikasi dan harus segera masuk pit. Lalu ada juga bendera hitam dan orange. Orange itu bulat ya. Nah, ini juga bendera yang disertakan nomor pembalap. Bendera ini berarti pembalap memiliki damage atau kerusakan pada mobil yang dapat membahayakan pembalap lain, sehingga pembalap itu harus segera masuk pit dan bisa bergabung kembali kalau mobilnya sudah dinilai aman oleh steward. Nah, bendera terakhir ialah bendera strip merah dan kuning. Bendera ini dikibarkan ketika ada section track yang licin seperti oli, sehingga grip itu bakal rendah banget dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sehingga para pembalap harus waspada dan hati-hati di section track tersebut, apalagi kalau udah lihat bendera itu. Nah, berikut adalah jenis-jenis bendera sekaligus safety car yang ada di F1. Nah, sekarang kita ke sesi pertanyaan yang mungkin kalian bakal tanya. Bang, kan pembalap dan mobil F1-nya melaju dengan kenceng ya? Dan bendera ini dikibarkan di bagian di mana agak susah untuk pembalap menyadari kalau bendera itu dikibarkan. Bagaimana mereka tahu kalau bendera ini dikibarkan atau safety car atau virtual safety car telah aktif? Tenang aja, dunia sudah modern. Di steering wheel mereka, ada semacam lampu atau notif yang menunjukkan kalau bendera-bendera itu telah dikibarkan atau safety car atau virtual safety car telah diaktifkan. Dan ada race engineer mereka juga yang bakal selalu menginfokan mereka mengenai bendera-bendera dan safety car atau virtual safety car itu. Next question. Bang, kan udah bilang nih ada beberapa pembalap yang kena lap ya atau kena puter gitu kan. Kalau misal bendera checkered sudah dikibarkan dan pembalap kena lap itu juga sudah melewati bendera itu, apakah balapan dia sudah selesai di situ? Karena kan dia harus memutari track sekali lagi dong. Jawabannya ialah, yep. Mau dia kena lap sekali, 2 kali, 5 kali. Sekalinya dia melewati bendera checkered, dia sudah menyelesaikan balapan atau sesi itu. Dan nanti di timing boardnya, dia akan jelaskan plus 1 lap, plus 2 lap, atau berapapun lah mereka kena lap itu nanti. Oke, jadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis bendera di F1, beserta sistem safety car atau virtual safety car. Sekarang harusnya kalian udah paham nih, kalau nonton F1 nanti dan melihat bendera-bendera yang dikibarkan. Oh iya, itu bendera kuning, tahu lah ya artinya apa. Oh iya, itu bendera hijau. Oh iya, itu bendera merah. Dan ya udah tahu lah ya artinya apa basically ya kan. Jadi sampai di situ dulu videonya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Oke, pertemuan hari ini selesai. Dan seperti biasa dosen sudah lelah dan video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.